Saya lagi pakai masker. Ini ada logonya Suara Sidoarjo, media saya. Tapi bukan soal Suara Sidoarjonya. Belakangan kita itu dapat kewajiban memang harus menggunakan masker karena protokol. Jadi justru yang tidak pakai masker itu harus mendapatkan peringatan atau punishment, dihukum gitu ya, karena memang aturannya memang begitu. Bukan untuk kepentingan diri pribadi, tapi untuk kepentingan orang lain. Jadi menyehatkan diri kita sendiri, tapi juga menjaga kesehatan orang lain. Tapi saya tidak bicara soal maskernya, tapi dalam konteks bahwa kalau kita pakai masker seperti saya sekarang ini, itu pasti berbeda dengan kalau kita tidak pakai masker. Jadi saya buka begini. Nah, apa yang saya maksudkan? Semakin sering kita pakai masker, jadi kalau mulut kita itu tertutup, maka sebetulnya secara tidak langsung kita itu menjadi lebih malas untuk bicara kan? Tidak leluasa bicara. Mulut kita tertutup, pakai masker, kita menjadi mungkin lebih jarang atau mengurangi bicara karena memang kita tidak leluasa. Ada sesuatu yang mengganggu di depan bibir kita, di depan mulut kita, di depan hidung kita. Satu, berarti poinnya adalah secara tidak langsung sebetulnya kita lebih aman. Kenapa? Bukan aman hubungannya dengan menyebarkan virus, bukan. Tapi semakin jarang kita berbicara, maka semakin kecil kemungkinan kita menyakiti orang. Semakin kecil juga kita membuat masalah karena apa yang kita bicarakan. Semakin banyak bicara, semakin sering bicara, semakin ngawur bicara, semakin ngaco bicara kita, maka resiko kita bikin masalah juga semakin besar kan? Nah, kalau kita pakai masker menutup mulut kita, hidung kita, maka sebetulnya resiko itu bisa kita reduksi, bisa kita kecilkan. Tapi ada hal yang kedua, yaitu hubungannya dengan evaluasi, merenungkan. Kalau saya menutup mulut saya, hidung saya dengan masker begini, maka apa yang keluar dari mulut saya, udara yang keluar dari mulut saya, yang pertama menghirup adalah hidung saya sendiri. Berarti ada hubungannya dengan evaluasi. Kalau begitu, sebelum kita bicara, sebelum kita mengeluarkan sesuatu, maka semestinya kita evaluasi dulu. Apakah yang kita mau keluarkan ini layak atau tidak? Kita cek dulu pada diri kita sendiri. Contoh, waktu saya menutup, jangan-jangan aromanya kurang bagus nih. Aromanya nggak sedap gitu ya. Yang bisa mendeteksi siapa? Hidung kita sendiri kan, waktu kita pakai masker. Nah, berarti renungannya adalah cek dulu, renungkan dulu, pelajari dulu apakah yang mau kita keluarkan itu sudah bagus atau tidak sebelum itu didengarkan, dilihat, dikonsumsi orang lain. Ya, jadi saya mengambil renungan tentang masker ini bukan cuma sekedar benda, bukan cuma sekedar hubungannya dengan virus, tapi kalau kita mau merenung ada hubungannya dengan bagaimana kita mengurangi resiko bisa ketemu masalah dengan orang lain hanya gara-gara apa yang kita bunyikan dari mulut kita. Mudah-mudahan manfaat. Terima kasih. Jangan lupa terus ikuti Universitas Kehidupan. Bukan sembarang universitas ini ya, tapi Universitas Kehidupan adalah catatan atau kontemplasi, renungan tentang kehidupan manusia sehari-hari. Bisa Anda ikuti terus di channel ini. Terima kasih.